Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi ya, atau bertemu lagi di sesi perkuliahan secara daring untuk melanjutkan bab berikutnya ya, yang mana untuk mata kuliah farmakognosi itu kita sudah masuk materi yang keempat ya, di mana materi ini nantinya harapannya kalian bisa menyimak dengan baik sehingga bisa mendukung dari kegiatan praktik yang nanti akan kita lakukan ya. Jadi antara teori dan praktik itu tidak terpisah sebenarnya. Jadi apa yang kalian pelajari pada saat teori itu nanti akan diterapkan pada saat praktik ya untuk setiap bab yang sudah disampaikan. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan ya, di mana materi yang akan saya sampaikan adalah berkenaan dengan evaluasi atau standarisasi ya mutu bahan baku ya. Di awal perkuliahan itu sudah saya sampaikan ya berkenaan dengan potensi bahan alam ya sebagai bahan baku obat begitu, yang mana harusnya kalian sudah ada pemahaman secara khusus ya bahwasanya memang negara kita yang dikenal sebagai negara yang memiliki kemelimpahan keanekaragaman hayati itu layak ya, layak untuk bisa mengembangkan banyak jenis-jenis bahan alam yang ada di sekitar kita ya, terutama yang memang yang lebih mudah untuk bisa kita manfaatkan adalah dari jenis tumbuhan ya, yang mana itu sudah banyak penelitian-penelitian atau riset-riset yang telah dilakukan ya untuk mengetahui kandungan dari tanaman tersebut ya, yang mana kandungan itu tentunya sangat mendukung ya dari kebutuhan kita yang berkenaan dengan obat ya, kebutuhan obat. Kan obat itu kan tujuannya untuk menyembuhkan dari suatu penyakit ya. Nah, harapannya dengan adanya kandungan metabolit sekunder yang ada pada tumbuhan itu akan memberikan dampak yang positif ya dengan adanya penelitian-penelitian itu tadi yang diiringi dengan evaluasi tentunya, kemudian pengujian-pengujian bioaktivitasnya ya. Nanti arahnya akan ke sana ya. Jadi tidak hanya sekedar membuat ya bahan baku, mengevaluasi, tapi nanti bahan baku ini akan digunakan untuk apa? Tahap berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi kita cara berpikirnya itu jangan terkotak-kotak ya. Belajar itu kita harus bisa secara menyeluruh ya. Jadi apa yang kita pelajari sekarang itu nanti kebutuhan yang akan datang untuk apa? Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar saya belajar ini untuk lulus, saya belajar ini untuk nilai gitu ya. Karena kalau seperti itu nanti apa yang kalian peroleh ya hanya nilai saja, tapi bukan semacam pengetahuan yang nantinya bisa kalian gunakan ke depannya ya. Apalagi kalian yang nantinya akan diberikan legalitas ya sebagai seorang TTK begitu, yang tidak hanya punya kewenangan untuk meracik obat, tetapi juga bisa membuat obat tradisional atau obat herbal ya, yang nantinya tentunya itu diiringi dengan keilmuan, ya, keterampilan. Ya, jadi tidak ngasal gitu ya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini saya akan menyampaikan ya, mungkin di materi yang saya berikan itu nanti akan ada sesi di mana kalian pun juga harus terlibat ya, agar kita bisa saling berbagi atau saling memberikan informasi begitu yang berkenaan dengan standarisasi ya. Nah, bahan baku di sini yang bisa disampaikan ya, bahwasanya kita tahu kalau misalkan kita mau membuat obat tradisional ya, kita tarafnya tradisional dulu ya, yang sifatnya itu tidak harus seperti obat terstandar ya atau fitofarmaka yang nantinya harus ada uji praklinis dan klinis ya, tapi kita cukup obat tradisional dulu saja
ya. Pasti butuh yang namanya bahan baku. Bahan baku ini bisa dalam bentuk simplisia atau dalam bentuk ekstrak. Nah, simplisia atau ekstrak yang kita buat tentunya tidak boleh langsung digunakan untuk bahan baku obat tradisional. Kenapa? Karena kita belum tahu kualitasnya seperti apa, belum tahu mutunya seperti apa. Makanya perlu dilakukan evaluasi, perlu dilakukan standarisasi. Tujuannya apa? Nah, nanti kita bisa lihat secara lanjut ya yang akan saya sampaikan. Baik, ketika ditanya apa itu evaluasi mutu atau yang dikenal dengan istilah standarisasi. Sebetulnya dengan istilah standarisasi itu kan sudah sangat bisa menjawab ya. Apa itu standar? Berarti kan ketentuan atau ketetapan ya. Berarti sudah ada acuan yang harus menjadi rujukan di mana evaluasi itu ya tujuannya ingin menetapkan sifat bahan baku yang kita bikin tersebut. Kan dari kita punya kemampuan ya untuk membuat bahan baku ya, baik itu dalam bentuk simplisia atau dalam bentuk ekstrak. Jadi bahan baku yang sudah kita siapkan itu ya harus distandarkan, harus dievaluasi. Ya, berdasarkan apa? Ya berdasarkan parameter tertentu yang mana itu sesuai dengan syarat standar yang telah ditetapkan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Tentunya tidak cuma hanya satu hal saja ya, misalkan kimiawinya saja, atau secara biokimianya saja, atau secara farmasisnya saja, tidak, tapi ketiga-tiganya. Jadi harus sesuai dengan syarat standar yang meliputi kimiawinya, biologinya, dan farmasinya. Tujuannya apa sih perlu distandarkan? Yang jelas untuk mencapai derajat kualitas yang sama. Sama dengan apa? Ya sama dengan standarnya, kan begitu. Ya, sehingga dengan kita tahu hasilnya itu sesuai dengan standar, baru kita bisa menyimpulkan bahwasanya bahan baku yang kita miliki itu layak untuk selanjutnya dapat digunakan. Misalkan simplisia, layak tidak simplisia kita itu digunakan sebagai bahan baku? Misalkan kita punya ekstrak, layak tidak ekstrak itu kita gunakan untuk bahan baku juga. Ya, jadi bahan baku obat itu bisa dalam bentuk simplisia atau sudah ekstraknya. Ya, yang mana kalau ekstrak ini tentunya sudah mengarah pada golongan kandungan metabolit sekunder yang dimiliki. Ya, bentuknya juga udah beda ya dengan tanaman aslinya. Tapi kalau simplisia itu masih sama. Bedanya kalau simplisia itu sudah ada perlakuan untuk mengurangi kadar air ya, sehingga bentuknya dia kering. Tapi dari segi bentuk fisiknya masih sama dengan tumbuhan aslinya selama belum ada perubahan yang dibedakan, misalkan dipotong-potong atau dicacah-cacah atau di blender, itu kan masih bisa ya kita membedakan mana simplisia tanaman A, B, C, D misalkan ya. Tapi kalau ekstrak sudah susah ya, karena ekstrak ini adalah kandungan yang ada di dalam tanaman itu yang memang sengaja kita ambil ya menggunakan pelarut tertentu. Nah, ini nanti kalau kaitannya dengan pembuatan ekstrak itu ada di mata kuliah fitokimia ya. Jadi di sana nanti kalian akan lebih banyak belajar ya berkenaan dengan apa itu ekstrak ya. Oke, dengan kita melakukan standarisasi ini ya, akhirnya kan kita menemukan jawaban tuh bahan baku kita ini sudah sesuai atau belum gitu. Sehingga dengan adanya penetapan sifat itu tadi sehingga dapat menjamin ya, menjamin bahwa produk akhir dari obat ya, entah itu dalam bentuk obat, ekstrak atau produk herbal lainnya itu memiliki nilai-nilai parameter tertentu yang sifatnya konstan atau tetap ya. Yang mana dengan kondisi ini akhirnya bisa menjaga stabilitas, keamanan ya dan konsistensi kandungan senyawa aktif ya. Jadi dengan kandungan senyawa aktif yang ada di dalam simplisia atau ekstrak kita itu kan perlu dipertegas gitu ya.
Ada nggak ini di simplicianya? Nah, nanti kalau simplicianya sudah dari dibuat ekstrak, ada nggak di ekstraknya? Jangan sampai nanti kita sudah begitu yakin kalau ekstrak saya ini bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit misalkan, karena kandungan A, B, C, D ya, metabolit sekundernya, ternyata dicek secara screening fitokimianya, nggak ada satupun. Nah, berarti kan sia-sia. Apa yang salah? Apakah tanamannya yang tidak memiliki metabolit sekunder? Belum tentu. Bisa jadi dalam proses pembuatannya itu ada prosedur yang terlewat atau prosedur yang kurang pas ya, sehingga kualitas dari hasilnya itu tidak mencerminkan apa yang menjadi awalnya ya. Makanya perlu sekali adanya kehati-hatian dalam membuat bahan baku yang itu nanti bisa ditunjukkan hasilnya dari proses standarisasi ya. Semoga bisa dipahami ya, kenapa sih bahan baku yang nantinya akan dijadikan bahan baku obat atau produk-produk herbal lainnya ya, itu perlu distandarkan. Apalagi ini kaitannya dengan eh, nyawa ya. Nyawa itu artinya kesehatan gitu kan. Apa dikonsumsi ya, dijadikan obat yang tujuannya kan obat itu menyembuhkan, bukan seperti racun yang akhirnya mematikan ya. Walaupun sebetulnya obat dan racun itu beda tipis ya. Dalam kondisi yang pas disebut obat, dalam kondisi yang tidak pas disebut racun ya. Oke, nah tentunya dalam hal ini kalian harus paham dulu ya, karena yang namanya standarisasi itu kita tetap mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ada beberapa parameter-parameter yang harus diperiksa ya dari sampel atau bahan baku yang kita miliki. Artinya dalam hal ini kalian harus memahami parameter-parameter apa saja yang mesti harus dilakukan. Secara umum itu ada dua jenis parameter ya dalam pemeriksaan standarisasinya. Ada parameter spesifik sama non spesifik. Sebetulnya dari istilah spesifik sama non spesifik ini kan sebetulnya kata umum ya, bukan merujuk pada farmasi saja atau pada bahan alam saja. Spesifik kan berarti dia khusus ya, yang merujuk pada tanaman itu sendiri. Nah, kalau parameter non spesifik berarti kan yang sifatnya ada di lingkungan tanaman itu. Ya, jadi dua-duanya itu harus diperhatikan. Ya, mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kan kita mau nggak mau makhluk hidup ini kan berada di dalam apa namanya kondisi yang tidak berdiri sendiri kan. Kita saja mungkin sering kali ya dikenal dengan makhluk sosial begitu ya, bukan makhluk individual. Karena sangat tidak mungkin kita itu hidup sendiri. Kita pasti butuh baik itu sesama manusia maupun makhluk-makhluk hidup yang lain atau benda-benda yang tidak bernyawa lainnya. Ya, itu lingkungan bahasanya. Nah, sama halnya dengan tumbuhan itu. Tumbuhan pun juga tidak akan mungkin dia hidup sendiri, dia pasti butuh lingkungan. Ya, tentunya lingkungan yang terutama lingkungan yang mendukung begitu. Nah, satu persatu kita pelajari ya parameter spesifik karena kaitannya dengan hal yang berkaitan langsung dengan si tumbuhan, berarti ya apa yang ada di dalam tumbuhan itu. Ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini ya bahwasanya untuk parameter spesifik itu kan berarti berkenaan dengan aspek yang apa namanya berkaitan dengan kandungan kimia. Kan kaitannya dengan tumbuhan itu, ya. Kenapa kandungannya? Karena yang mau kita targetkan adalah kandungannya. Atau yang kita sebut kita yang kenal dengan istilah metabolit sekundernya. Yang itu berupa bahan aktif memiliki hasil yang tertentu, kan begitu. Ya. Baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kita juga tidak hanya melihat secara kualitatifnya, tahu ya bedanya kualitatif sama kuantitatif. Kalau di parameter spesifik pada tanaman ya atau pada simplicia yang sudah kita miliki, maksudnya kualitatif itu adalah ada atau tidaknya.
Ya, misalkan dari suatu simplisia punya nggak sih golongan metabolis sekunder tanin misalkan. Yang penting ada atau tidak. Ya, nanti akan terdeteksi. Tapi tidak menentukan atau tidak bisa menunjukkan jumlahnya berapa. Itu kualitatif. Tapi kalau kuantitatif ya, ini sudah menunjukkan ada atau tidaknya. Selain itu juga kadarnya atau berapa banyaknya. Ya. Jadi meskipun sama-sama tumbuhan itu memiliki metabolis sekunder yang sama, misalkan tanaman A sama tanaman B sama-sama memiliki metabolis sekunder flavonoid misalkan. Kualitatifnya terdeteksi semua, flavonoid semua. Tetapi belum tentu sama dalam hal kadarnya atau jumlahnya. Bisa jadi mungkin tanaman A lebih banyak ketimbang tanaman B atau begitu sebaliknya. Ya, jadi dalam pemeriksaan parameter spesifik itu memang tidak hanya pengamatan secara kualitatif, tapi juga secara kuantitatif. Ya. Nah, apa saja yang masuk ke dalam parameter spesifik ya, yang itu berkenaan langsung dengan karakteristik dari tanaman itu. Ada yang disebut dengan identitas. Ya, sama halnya dengan kita manusia, kita kan juga punya identitas ya, namanya siapa, tanggal lahir di mana, alamatnya di mana, gitu kan. Kemudian lain-lainnya begitu. Ya, meskipun kalau pada tumbuhan tidak sedetail pada manusia, paling tidak butuh makhluk hidup itu adalah identitas. Kenapa? Karena nanti kita bisa membedakan antara satu jenis tanaman dengan tanaman yang lain. Bagaimana cara penamaannya? Kita punya yang namanya bidang ilmu taksonomi. Ya, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan atau menggolongkan suatu tanaman berdasarkan sifat yang dimiliki. Karena pada prinsipnya semakin banyak kemiripan itu akan digolongkan ke dalam golongan makhluk hidup yang sama. Tapi kalau semakin sedikit kemiripannya atau karakteristiknya banyak yang berbeda, maka akan dipisahkan dalam kelompok-kelompok yang lain. Ya, kita mengenal di dunia makhluk hidup ya, artinya dalam hal ini ahli taksonomi itu sudah membuat struktur organisasi ya berdasarkan kerajaan-kerajaan. Nah, sebetulnya di dunia ini ada kerajaan. Bedanya nggak ada istilah raja dan ratu gitu ya. Kerajaan di sini tuh artinya ya dalam satu kelompok yang sama, kelompok besar. Yang mana kelompok besar itu berdasarkan karakteristik yang dimiliki atau dikenal dengan istilah kingdom. Ya, jadi ada kingdom animalia, ada kingdom fungi, ada kingdom plante, ya. Nggak ada kingdom manusia itu nggak ada. Nah, terus manusia itu masuknya kemana, gitu kan? Yang jelas manusia ini kalau dilihat dari morfologinya lebih banyak kemiripan ke plante atau ke tumbuhan atau ke hewan. Nah, ternyata kita banyak memiliki sifat atau karakteristik secara morfologinya ya, itu ke hewan. Jadi kita dimasukkan ke dalam kingdom animalia. Namun, ya yang perlu diperhatikan, meskipun kita dimasukkan ke dalam satu kingdom yang sama dengan hewan, bukan berarti kita sama. Nanti di kingdom animalia itu akan terpisah-pisah lagi berdasarkan karakteristik yang lebih detail lagi. Ya, jadi ada pembagian lagi. Nah, itu adalah ilmu taksonomi ya, mempelajari sedetail seperti itu. Nah, tumbuhan juga begitu. Seperti yang saya sampaikan materi sebelumnya ya, berkenaan dengan morfologi, kalau kalian masih ingat, harusnya sih masih ingat ya, baru pekan lalu. Ada tumbuhan berpembuluh, ada yang tidak berpembuluh, ada tumbuhan berbiji, ada yang tidak berbiji, ada yang tumbuhan berbiji terbuka sama tertutup ya. Kemudian kalau yang tertutup ada yang monokotil, ada yang dikotil. Nah, itu kan sebetulnya kita bisa lihat dalam suatu kelompok besar tumbuhan saja itu udah macam-macam pengelompokan gitu ya. Makanya perlu sekali kita belajar tentang ilmu taksonomi walaupun kalian bukan nantinya seorang ahli taksonomi, seorang farmasi. Tapi ini mendukung keilmuan kalian.
Kenapa? Karena jangan sampai nanti kalian sudah dipercaya untuk bisa meracik obat herbal, kalian sendiri masih bingung ini tanaman apa. Kalian masih bingung membedakan satu jenis yang satu dengan yang lain. Akhirnya menyesatkan yang lain. Salah tanaman bahaya. Kan begitu. Misal, tanaman singkong, ya, itu kan bentuk daunnya menjari, ya. Kalau mata kita keseliwer, ya, tanaman yang dilarang, ya, yang sempat viral kemarin, yang itu ada di Gunung Bromo. Kalau kalian pernah menyimak berita viral itu di sosmed, ya, itu kalau dilihat dari kejauhan bahkan dari kedekatan, itu bentuknya hampir sama dengan tanaman singkong, ya, karakteristiknya. Daunnya menjari itu. Tapi bukan berarti itu tanaman yang plek ketiplek sama, ya. Itu berbeda, jauh, ya. Jadi artinya dalam hal ini perlu sekali kita mengidentifikasi morfologinya. Apalagi jenis tanaman yang bentuknya aja kok kayaknya sama semua. Bingung saya gimana caranya. Nah, itu semua harus dilakukan proses identifikasi, ya. Nah, kemudian yang kedua, organoleptis. Nanti apa? Nanti ada penjelasan sendiri, ya, saya sebutkan dulu. Yang ketiga ada kadar sari. Kadar sari tahu, ya, berarti kadar sari itu adalah sari yang ada di dalam tanaman itu. Ya, tentunya kita butuh pelarut dalam hal ini. Nah, ini adalah proses ekstraksi sebetulnya. Ya, bedanya kalau ekstrak itu yang sudah dikeringkan atau yang sudah dibebas dari pelarut, ya. Tapi kalau kadar sari larut itu artinya masih ada pelarutnya. Ya, tergantung nih pelarut yang digunakan apa. Makanya disebut dengan kadar sari pelarut tertentu. Bisa dalam bentuk polar, bipolar atau non polar. Ya, kemudian kandungan kimianya atau metabolit sekundernya. Ini yang berkenaan secara langsung spesifik pada tanaman itu. Nah, bagaimana kalau yang non spesifik? Ini kaitannya dengan faktor lingkungan, ya. Tidak berkenaan secara langsung pada tumbuhan. Namun bukan berarti yang tidak berkenaan langsung dengan tumbuhan tersebut tidak ada kaitannya terkait kualitasnya. Tidak seperti itu. Walaupun tidak berkaitan langsung dengan si tumbuhan yang itu kaitannya dengan lingkungan, tetapi ikut berpengaruh pada aspek keamanannya, stabilitas ekstraknya, sediaan yang dihasilkan. Kan mau nggak mau tetap harus dilakukan pemeriksaan gitu. Apa saja? Ada istilah susut pengering, ya. Ada istilah kadar air, kadar abu, bobot jenis, sisa pelarut, cemaran. Nah, cemaran ini bisa meliputi cemaran yang sifatnya kimiawi, ya. Ada logam berat di dalam sampel kita dan mikroba. Mikroba berarti secara biologi. Jangan sampai itu terjadi di dalam simplisia atau ekstrak kita ada cemaran. Nah, kita sudah ada peraturan-peraturan perundang-undangan kesehatan, ya, yang dikeluarkan oleh BPOM. Itu sudah ada standarnya, ya. Meskipun sangat tidak mungkin dan sulit, ya, untuk membuat suatu bahan baku itu benar-benar steril kalau memang tidak ada pengawetnya atau tidak ada pelarut yang sifatnya itu antibakteri, ya, ditakuti oleh mikroba begitu. Tapi bukan berarti diperbolehkan banyak atau di luar standar yang telah ditetapkan. Meskipun standar itu tetap ada angkanya, tetap ada cemarannya, tetapi tidak melebihi batas. Nah, itu, ya. Jadi perlu sekali kita mempelajari itu agar kita tahu standar-standar yang harus dipatuhi, ya. Jangan sampai nanti hanya sekedar mengejar keuntungan, ya, bahan baku yang tidak layak kita jual. Akhirnya ketika dibuat obat tertentu, bukannya jadi obat, malah jadi racun. Ya, ini adalah janji yang tidak boleh kita lalaikan, ya. Bahwasanya sebagai seorang tenaga kefarmasian itu harus patuh dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Apalagi yang ini berkenaan dengan halayak umum, ya, yang memang akan dikonsumsi begitu.
Nah, ini adalah gambaran ya untuk dua jenis parameter yang bisa dilakukan ya pada saat proses standarisasinya secara spesifik dan non spesifik. Yang pertama yang kita bahas dulu adalah yang parameter spesifik. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwasanya dalam hal ini yang pertama adalah identitas bahan baku. Jadi perlu yang namanya CV ya, namanya siapa ya, alamatnya di mana, tanggal lahirnya di mana, itu kalau kita. Tapi kalau tumbuhan atau simplicia atau tanaman itu berbeda ya. Yang jelas kurang lebihnya tujuannya sama kok, ingin memberikan identitas secara seobjektif mungkin ya. Misalkan yang pertama adalah deskripsi tata nama. Ini yang saya sebutkan di awal tadi. Perlu kita mempelajari ilmu taksonomi untuk mengetahui identitas dari tanaman kita. Ya, karena perlu tahu itu spesiesnya apa, jenisnya apa. Makanya dalam deskripsi tata nama itu harus tertera nama Latin tumbuhan. Yang ini harus bersumber pada database sistematika botani yang berlaku secara internasional. Ya, jadi nama-nama makhluk hidup yang ada di bumi ini ya itu sudah terdata dengan baik selama itu sudah ditemukan. Kecuali kalau memang yang belum ditemukan. Makanya mungkin siapa di antara kalian ingin jadi penemu, nah itu nanti namanya akan melekat pada yang ditemukan tersebut ya, seorang penemu seperti itu. Nah, kemudian selain nama Latin, apalagi yang ada di deskripsi? Nama Indonesianya atau nama lokalnya. Ya, kita perlu kok nama lokal itu, karena kita menyesuaikan wilayah atau tempat tumbuh tanaman itu. Mungkin jenis tanaman A misalkan sama-sama itu adalah tanaman A, tetapi di wilayah yang satu namanya apa, di wilayah yang lain namanya apa, itu beda-beda gitu ya. Tapi tetap semuanya merujuk pada nama Latin yang sudah ditetapkan dan berlaku secara internasional. Ya. Kemudian selain nama, apa yang perlu ditampilkan dalam identitas? Bagian tumbuhan yang digunakan. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di awal ya, dalam pembuatan simplicia, itu kalian harus benar-benar terdokumentasi dengan baik. Bagian apa yang digunakan? Apakah daunnya, akar, atau rizomanya, atau bunganya, buah, atau semennya, atau bijinya. Nah, ini sangat menentukan apa? Nama dari simplicia tersebut. Kalau misalkan itu dibuat dari daunnya, pasti nanti namanya ada volumenya. Kalau dari akar, pasti nanti ada istilah radiksnya. Bu, bagaimana kalau keseluruhan dari tanaman itu kita ambil semua? Terutama jenis tanaman-tanaman yang ukurannya kecil-kecil. Berarti ya kita sebut sebagai herba. Ya, herba itu mencakup semua bagian dari tumbuhan yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Ya. Nah, ini kalau kaitannya dengan simplicia. Nah, kalau untuk ekstrak bagaimana? Harus jelas nama ekstraknya apa. Jadi baik simplicia, baik itu ekstrak itu punya nama ya. Yang itu disesuaikan dengan sumber dari tanaman yang digunakan untuk pembuatan ekstrak tersebut. Nah, ini saya berikan contoh satu saja ya untuk salah satu jenis tanaman yang sudah banyak digunakan untuk obat tradisional ya, temulawak. Nah, temulawak ini harus dicari nih nama latinnya apa. Oh, nama latinnya adalah Curcuma santoriza Rox. Nah, ini kalian perhatikan dari segi penulisan. Nah, nanti akan ada materi khusus ya berkenaan dengan taksonomi tumbuhan yang itu nanti akan disampaikan bagaimana cara menulis spesies suatu jenis makhluk hidup. Dalam hal ini adalah tanaman temulawak. Ya, jadi harus tulis miring seperti ini. Nah, Rox ini adalah nama penemunya. Nah, kenapa nama penemu itu tidak dibuat miring? Karena ini adalah nama orang. Jadi tadi saya sampaikan kalau misalkan kalian ada yang menemukan tanaman yang betul-betul itu baru dan belum pernah ada yang mengidentifikasi, bahkan di database yang sudah berlaku secara internasional pun belum ada, maka siap-siap nih namanya tercantum di belakang. Nah, itu ya siapa tahu kan, kita nggak tahu kan. Namanya juga kan tanaman yang tumbuh di bumi ini itu kan sangat banyak sekali ya.
Mungkin ada yang belum teridentifikasi. Nama Indonesianya apa? Temulawak. Oke. Kemudian bagian yang digunakan. Nah, ini sangat menentukan nama simplicianya. Karena temulawak itu yang diambil itu adalah rizomanya, ya, bukan akar ya. Masih ingat ya rizoma? Rizoma itu adalah modifikasi dari batang, ya, bukan akar, ya, pada jenis tanaman rimpang-rimpangan. Ya, sekeluarga itulah jahe, kunyit, kencur, lengkuas, temulawak dan lain-lain. Ya, yang diambil adalah rizomanya. Makanya nanti nama simplicianya ada rizomanya. Nah, nanti yang digunakan adalah nama depannya, kurkuma. Itu kurkuma rhizoma. Ya. Nama ekstraknya apa? Kurkuma extractum. Extractum itu nama ilmiahnya ya, X dari